Sistem ekonomi liberal merupakan teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith atau Franz P. Shocard. Sistem ini diterapkan ketika sistem pemerintahan Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat. Tentu, tiap perubahan dari sistem ekonomi akan mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan juga. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan pada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan. Tetapi, seiring pelaksanaan sistem ini tidak berjalan dengan mulus karena beberapa hal yang mempengaruhi. Baiklah, melanjutkan materi dari pengertian sistem ekonomi liberal. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan di masa sistem ekonomi liberal. Meskipun banyak kerikil tajam yang menghambat perkembangan sistem ekonomi liberal, pemerintah kita tidak tinggal diam. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah guna memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia di masa sistem ekonomi liberal. Lalu apa saja sih usaha-usaha yang dilakukan? Mari kita simak. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal program Gunting Syarifuddin. Merupakan kebijakan pemotongan nilai uang centering yang ditetapkan Menteri Keuangan kala itu, yaitu Syafruddin Prawiranegara, dengan bertujuan dalam program ini adalah menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Jadi, uang yang bernilai 2,5 ke atas dipotong nilainya sampai setengahnya. Sebab kalau itu hanya kalangan atas saja yang memiliki uang senilai 2,5 miliar rupiah. Yang kedua ada gerakan Banteng. Gerakan Banteng ini diusulkan oleh Sumitro Joyohadikusumo. Gerakan ini bertujuan agar kelas pengusaha di Indonesia bisa bersaing dengan pengusaha asing dengan memberi bimbingan serta bantuan kredit bagi pengusaha yang bermodal lemah. Tapi sayangnya, gerakan ini gagal mencapai tujuan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terbesar karena para pengusaha di Indonesia justru jadi kurang mandiri dan berlalu mengandalkan bantuan. Selanjutnya ada ekonomi Alibaba. Program selanjutnya di masa sistem ekonomi liberal melibatkan pengusaha pribumi Ali dengan pengusaha non-pribumi Baba. Saat itu pengusaha non-pribumi wajib melatih tenaga pribumi dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan imbalan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha pribumi supaya bisa berkembang. Kalau sudah berkembang, mereka akan bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Tapi lagi-lagi program ini mengalami kegagalan karena pengusaha lokal tidak memanfaatkannya dengan baik dan justru digunakan untuk kegiatan yang konsumtif. Selain itu, pengusaha non-pribumi juga meminjam nama pengusaha pribumi supaya bisa mendapatkan kredit atau pinjaman. Yang kelima ada persetujuan ataupun selanjutnya ada persetujuan finansial ekonomi atau FINEK. FINEK dibentuk untuk menyelesaikan masalah ekonomi antar Belanda dengan Indonesia di masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Dengan mengirim delegasi ke Swiss, delegasi itu mencapai kesepakatan FINEK atau Financial Economy, di mana hubungan FINEK Indonesia dan Belanda hanya berlandaskan hubungan bilateral dan persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. Namun karena pemerintah Belanda enggan menandatangani, akhirnya Indonesia mengambil keputusan sepihak dengan melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Aksi sepihak ini dilakukan tanggal 13 Februari 1959 yang bertujuan supaya Indonesia tidak memiliki keterkaitan ekonomi dengan Belanda. Untuk materi selanjutnya yaitu nasionalisasi The Javasi Bank di masa sistem ekonomi liberal. The Javasi Bank yang didirikan pada tahun 1828 merupakan bank semi pemerintahan dan bank sentral di masa ekonomi liberal. Kalau saat ini mungkin kamu lebih mengenalnya dengan nama Bank Indonesia atau BI, tapi karena masih terpengaruh dengan kepentingan kolonial, pemerintahan berusaha untuk menasionalisasikannya.
Lalu dibentuklah Panitia Nasionalisasi The Javasi Bank pada masa Kabinet Sukiman atas saran Panitia Nasionalisasi. Tanggal 3 Agustus 1951, pemerintahan mengumumkan bersedia membeli saham dari The Javasi Bank sebesar 120%. Nah, di tanggal 15 Desember 1951, barulah The Javasi Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral dan sirkulasi. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT disusun oleh Biro Perancangan Negara pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo II. RPLT berisikan program-program jangka panjang yang nilainya mencapai 12,5 miliar rupiah. Adapun rencana tersebut berisikan yang pertama, perjuangan pengembangan Irian Barat, yang kedua adanya daerah-daerah otonom, yang ketiga ada mempercepat pembentukan anggota DPRD, yang keempat ada perbaikan nasib buruh dan pegawai, dan yang terakhir ada perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berdasarkan kepentingan rakyat. Lagi-lagi program ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena ekspor dan pendapatan Indonesia merosot secara drastis. Selain itu, ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah juga semakin menjadi sehingga menimbulkan pemberontakan di mana banyak daerah akhirnya melaksanakan kebijakannya masing-masing. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF. Ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat sedikit reda ketika adanya MUNAF. Saat itu, Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri bahkan memberi kesempatan supaya MUNAF diteruskan agar menghasilkan rencana pembangunan secara menyeluruh untuk jangka waktu yang panjang. Namun, tetap saja program yang satu ini tidak bisa berjalan karena sulit untuk menentukan bagaimana skala prioritas yang tepat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang ada. Hal ini dapat kita lihat dengan sangat jelas. Di sini kita akan membahas 4 dampak positif dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama yaitu kebebasan setiap individu terjamin untuk melakukan kegiatan ekonominya. Dengan adanya kebebasan setiap individu melakukan kegiatan ekonomi, tentu potensi individu untuk melakukan kegiatan ekonomi tidak akan terhalangi lagi, sehingga hal ini akan berdampak positif untuk memajukan kegiatan perekonomian yang ada. Yang kedua yaitu adanya persaingan. Dengan adanya kebebasan individu yang terjamin, maka persaingan pun secara tidak langsung akan muncul, atau hal ini akan otomatis mengikuti dengan adanya kebebasan individu yang terjamin. Hal ini berdampak positif terhadap kemajuan sistem ekonomi yang ada. Yang ketiga yaitu adalah produksi yang didasarkan terhadap kebutuhan konsumen. Hal ini tentu produksi akan sangat didasarkan kepada kebutuhan konsumen yang ada, sehingga dari setiap perusahaan pun akan sangat mempertimbangkan hal-hal yang akan diproduksinya. Dan yang terakhir yaitu kualitas produk yang terjamin. Adanya persaingan tentu akan secara tidak langsung membuat konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang ada, sehingga kualitas produk pun akan sangat terjamin dan perusahaan akan saling berusaha untuk menciptakan produk yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk ke dampak negatif atau kekurangan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal memiliki dampak negatif yang sangat jelas dan dapat kita lihat secara langsung. Yang pertama yaitu adanya perebutan pasar. Hal ini menjadi hal yang wajar karena banyak persaingan untuk mendapatkan konsumen akan membuat seseorang individu yang melakukan kegiatan ekonomi untuk saling berebut pasar. Yang kedua adanya kesenjangan. Hal ini dapat dilihat secara langsung, yaitu mereka yang memiliki perekonomian kuat akan menjadi semakin kuat dan mereka yang memiliki perekonomian lemah akan menjadi semakin lemah pula. Sedangkan yang ketiga yaitu ketidakstabilan sistem ekonomi. Hal ini tentu kegiatan ekonomi seorang individu yang bebas dan tidak terkontrol akan menimbulkan ketidakstabilan sistem ekonomi. Itu eksploitasi. Adanya produksi yang besar-besaran akan membutuhkan bahan baku yang sangat besar pula. Hal ini akan berakibat kelangkaan bahan baku, sehingga hal ini akan menimbulkan eksploitasi.